Halo traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk quick update Bitcoin. Jadi di update kali ini kita akan bahas situasi terkini untuk Bitcoin. Ada something yang menarik tentang moon phase yang pengen saya sharing sama teman-teman. Ini buat yang percaya aja atau buat yang nggak percaya ya. Ya sama-sama kita belajari lah ya teman-teman ya. Bagi saya gini teman-teman, kalau misalkan memang teori tersebut ada dan selama ini dipraktekkan, digunakan sebagai bahan analisis, well then, gak ada salahnya kita coba untuk mempercayai juga. At least menjadi satu indikator aja untuk bahan bantuan kita, teman-teman. Nah, anyway, teman-teman, saya pengen ucapin thank you so much buat teman-teman yang udah bantu like si Ziba sampai mencapai 1200 likes. You guys are awesome. Thank you very much for your likes and attention, teman-teman. By the way, next harusnya kita update Solana. Jadi besok akan saya berikan update untuk Solana. Dan kali ini kita akan fokus ke dalam technical untuk Bitcoin. Nah, first teman-teman, kita bakal bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke dalam technical analysisnya, ada something yang pengen saya sharing sama teman-teman. Jadi singkat cerita, saya tadi nge-search ya tentang full moon, new moon. Saya pikir banyak sekali trader-trader yang mengkaitkan kondisi pergerakan cryptocurrency atau market dengan full moon atau new moon. Sebetulnya sih saya pernah dengar seputaran astrologi ini, dimana kalau misalkan kondisi-kondisi tertentu seperti pada saat full moon atau ya pokoknya full moon tuh kayak bulan purnama teman-teman. Which means biasanya kalau saya sih, ya karena kan saya keturunan ya, masih keturunan teman-teman Tionghoa. Nah, biasanya itu lihat kalender Chinese itu tuh tanggal 15 sama tanggal 1, teman-teman. Itu udah full moon ya. Lebih tepatnya bulan purnama. Nah, sebenarnya per detik ini tanggal 15 bulan 4 tepatnya sekarang jam 12 itu kalau teman-teman lihat keluar itu bulan purnama, teman-teman. Posisinya bulannya tuh full bulat ya sampai besok. Nah, terus saya ngecek nih teman-teman karena fenomena ini, terus saya bingung kan kayak wah Bitcoin hari ini dropnya lumayan signifikan, something happen gitu. I mean apa yang menjadi pendorongnya gitu kan? Bagi sebagian orang begitu saya lihat tadi bulan, oh iya hari ini itu cap go ya teman-teman. Istilahnya cap go tuh kayak tanggal 15-an kalender Chinese. Wah, ini jangan-jangan full moon new moon nih. Nah, akhirnya singkat cerita saya coba search atau saya mencoba melakukan research dan ketemulah ini teman-teman. Ini ada satu orang nge-share ya. Jadi pada saat warna merah ini itu kita bilangnya new moon, teman-teman. Kecenderungannya di dump. Begitu full moon, kecenderungannya di pump. Begitu new moon, kecenderungannya di dump. Begitu full moon, kecenderungannya di pump. Nah, terakhir kalau kalian lihat di sini, sorry nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak sekarang? Benar-benar kelihatan ya. Ini pokoknya gini lah teman-teman ya. Ini di tanggal 31. Oh shit man. Oke, saya tarik dulu. Ya kayak gini lah ya teman-teman. Intinya ini terakhir di tanggal 31 Maret ya. Posisinya itu new moon. Habis itu harga di 46.000 kena dump teman-teman. Singkat cerita ya sampai di harga dump saat ini itu bertahan di kisaran $39.500. Menarik kan? Jadi kayak saya penasaran, apa iya new moon, full moon ya kan? Itu 31 Maret tuh posisinya berarti di sini nih, teman-teman. Wait a second, mana nih garis tandanya? Nah, ini ya vertical line. Nih 31 Maret itu berarti kondisinya di sini, teman-teman. Nah, 31 Maret next full moon itu kan harusnya ngepam ya kalau katanya si analisis itu sih. Full moon date itu tanggal 16 Mei. Kok 16 Mei? Ini kelewatan, kejauhan ya. Wait a second teman-teman, let me find the latest one. Nah ini dia teman-teman ya, current moon phase cycle. Full moon itu harusnya di tanggal 16 April 2022. Jamnya itu di 21:57. Berarti let's say di tanggal 16 April. Nah ini balik lagi ya, kalau kalian percaya aja ya. Kalau kalian percaya aja, besok kita akan coba buktikan sama-sama apakah iya setelah memasuki 16 April ini berarti kita masuk ke fase full moon ya. Nah, pada saat fase new moon kita cenderung di dump ya. Ini berarti saya lihat dulu, oh ada juga nih yang bulat-bulat yang menarik lucu ya. Kalau full moon mungkin begini kali ya. Nah, nih ya, nih full moon nih ceritanya nih teman-teman ya, nih full moon. Asli, jadi kayak pakar astrologi teman-teman ya. Sementara yang new moon itu berarti mana tadi? Ini lingkarannya ya. Nah, kira-kira begini teman-teman ya. Nah, ini new moon, ini full moon. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, apakah iya gitu loh. Fase moon phase ini tuh sangat berpengaruh terhadap market crypto. To be honest, saya menarik sih ngelihat
ngeliat chart ini kayak wow beneran ya, ternyata ada pengaruh ya, walaupun ya tambah lama tambah tinggi gitu ya teman-teman ya, atau tambah lama tambah rendah gitu. But overall if it's yes teman-teman, then it's gonna be make sense karena kita ngejar ke next new moon-nya. Itu berarti di pergerakan ya tambah 15 hari lagi dari tanggal 16, berarti let's say tanggal 1 ya. Ini 30, 16, oh berarti tanggal 2 Mei teman-teman. Nah 2 Mei itu menariknya teman-teman bertepatan dengan ya deket-deket lah ya, kita bilang ini detik-detik menjelang si Jerome Powell menjelang the Fed interest rate decision. Jadi menarik teman-teman. Wah, apakah iya gitu loh. Moon phase ini sangat-sangat berpengaruh terhadap market cryptocurrency. Ya, ini kita coba lihat ya teman-teman ya. Tuh. Fed interest rate decision itu tanggal 5 Mei 2022 jam 1 malam teman-teman. Dimana current probability saat ini berada di 90,4%, di angka 0,75 sampai 1% target rate-nya teman-teman. Menarik kan? Jadi apa iya teman-teman ya? Ini new moon phase nih. Kalau benar sampai kejadian asli, ini sih menarik sekali. Berarti teman-teman, secara situasi pasar mungkin ya kita bakal dipump dulu nanti, ngejar dulu sampai ke kisaran wave E, baru kita confirm and then breakdown, ngejar ke wave 5-nya teman-teman ya. Dan wave 5-nya itu bisa aja di kisaran level $32.000 based on elite wave theory. Ini bakal saya tinggalin dulu di sini. Apakah iya menarik teman-teman? Ya kita lihat sama-sama ya. Bolehlah teman-teman kasih komentar ya di kolom komen ya. Menurut pendapat teman-teman gimana? Bener gak sih ini full moon new moon teman-teman? Alright. Oke, next kita bakal lanjut ke time frame. Daily sedikit tambahan lagi teman-teman. Kemarin kita udah successfully ngelihat terbentuknya si Three River Morningstar. If today's candle kayak gini teman-teman, which is ini harusnya menjadi indikasi bahwa Three River Morningstar gagal perform, atau kita bisa bilang di invalidate teman-teman ya. Sederhananya kalau kita lihat di time frame hourly, ini buat mengkonfirmasikan teman-teman, tadi kita udah ngelihat sebenarnya siang tadi tuh terbentuk rising wedge pattern ya. Break dari rising wedge pattern, habis itu Bitcoin langsung drop lagi signifikan, balik lagi ke kisaran level resistance yang ada pada Fibo 78,6%, area $39.769. Nah, so far sih kalau lihat situasinya kayak gini menurut saya cukup menarik teman-teman. Ada potensi atau possibility wave 4-nya kita tuh ketahan di sini ya. Which is kalau misalnya kita tarik menggunakan Fibo retracement, memang sih di area-area ini tuh terdapat Fibonacci level tepatnya itu di 50% teman-teman. Jadi setelah dia koreksi 50%, ada kemungkinan wave 4-nya kita udah finish dan harusnya mengejar ke potential wave 5, which is wave 5-nya mana nih? Nah ini dia ketinggalan teman-teman ya. Nah ini adalah potential wave 5-nya. Untuk mengukur potential wave 5 kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement, Fibonacci extension. Kita tarik berdasarkan wave 1-nya, karena biasanya untuk pergerakan wave 5 itu possibility-nya adalah kisaran angka 78,6% sampai 100% daripada Fibo extension, which means potential target kita untuk bagian bawah, batas bawahnya itu berada di $38.000 sampai $37.000. Dan kalau misalnya kita lihat, kita zoom out a little bit, sebenarnya ini memang adalah trendline yang kita lihat. Kita ambil menggunakan buntut candle daripada time frame daily. Jadi kalau misalnya kita, let's say kita extend sedikit teman-teman, ini posisinya akan seperti ini ya. Jadi memang ada potential area 37.000 itu bisa direvisit oleh si Bitcoin, dan itu mungkin menjadi akhir dari fase new moon yang ada pada tanggal 31 Maret atau 1 April terakhir teman-teman ya. Ya itu kira-kira teman-teman. Jadi ini sebenarnya balik lagi ya teman-teman ya, buat yang percaya aja. Saya sih terus terang ya menarik sih ngelihat kayak gini, baru tahu juga apakah iya benar-benar bisa benar-benar sesuai dengan fase-fase new moon, ya pokoknya moon-moonan itu teman-teman, atau ya maybe kita just halu aja teman-teman. Oke, berikutnya saya mau coba, ini saya clearance saja biar teman-teman lebih enak lihatnya. So kita bakal fokus ke 78,6% as a potential support untuk pergerakan Bitcoin saat ini teman-teman ya. Kalau misalkan Bitcoin masih bisa close di atas area ini by the time closing time frame daily, berarti sebenarnya kita masih ngelihat ada indikasi potential higher low-nya teman-teman ya. Jadi harapannya adalah kita bisa ngelihat dia rebound dan maintain di atas level $40.000, at least itu dulu teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata dia failed dan nggak mampu, maka sebenarnya ada opportunity untuk melakukan short by the time kita ngelihat pullback-nya itu failure, which is di kisaran area ini, dan maybe ini adalah opportunity untuk melakukan short yang baik teman-teman pada kisaran area tertentu ya. Tapi kita lihat lagi dari segi momentumnya,
trennya apakah ideal, apakah posisi pergerakan reboundnya itu sangat impulsif teman-teman, atau justru cenderung sangat korektif ya. Nah kalau misalnya korektif tentu saja ini bisa dikonsider sebagai potensial ngebentuk bearish flag pattern atau maybe rising wedge pattern, and then dia ketika breakdown, nah itulah pemanfaatan yang bisa dilakukan teman-teman. Kita bisa melakukan short pada saat dia mungkin terjadi breakdown, sehingga kalian bisa tepatkan stop loss di area yang tepat, dan itu mungkin saja di atas level resistance saat ini beserta targetnya sendiri itu di kisaran area $38.000 teman-teman, dan itu berarti dari segi risk reward ratio cukup oke, yaitu 1/2.6. Nah kira-kira teman-teman itu saja mungkin untuk update terkait dengan Bitcoin saat ini. Menurut saya yang perlu di highlight adalah ini ya, fase new moon, full moon, menurut saya something yang menarik. Jadi saya pikir ya udahlah kita coba bahas, dan mudah-mudahan sih teman-teman bisa kasih feedback ya. Barangkali memang teman-teman ngelihat oh ya kok itu bener banget, sering banget bener dan lain sebagainya. Wah ini berarti something yang baru nih buat saya teman-teman ya. Kalau misalkan demikian itu bener, wah ini berarti sebenarnya long opportunity teman-teman ya, karena kita berada di bagian bottom daripada si ascending channel teman-teman. Berarti ini long opportunity sebetulnya, ya enggak? Ya kira-kira teman-teman itu saja update saya terkait dengan kondisi Bitcoin terkini. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya terkait dengan update video YouTube yang saya berikan pada malam hari ini. Alright, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. Happy holiday buat teman-teman, dan selamat merayakan hari raya Good Friday atau Paskah kali ya teman-teman ya, buat teman-teman yang merayakan. Dan sampai ketemu lagi di next update sebelum berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye bye.